wabarakatuh. Saya didampingi oleh Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya. Tadi hadir dalam rapat bersama Bapak Presiden dan rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Mungkin slide-nya boleh ditayangkan. Nah, dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Dan ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Yang kedua, mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 1 ditanggung pemerintah yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552.000 pekerja, dan ini diberikan 100% PPh untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan. Nah, anggarannya sebesar 120 miliar. Ini bisa pindah ke slide berikut, slide 3. Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan. Itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober November. Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah, itu diperlukan dana sebesar 7 triliun. Kemudian program bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek panggalan, supir, kurir, dan logistik. Target penerimanya adalah 731.361 orang. Diberikan diskon 50% untuk JKK dan JKM. Jadi JKK dan JKM itu tentunya kita berharap bahwa ini bisa diterima oleh ojol, dan dana yang diperlukan adalah 36 miliar dan disiapkan oleh BPJS. Nah, ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa 174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima 42 juta. Kemudian manfaat layanan tambahan dari perumahan BPJS Tenaga Kerja. Kita tahu BPJS Tenaga Kerja punya program terkait dengan perumahan. Nah, ini bunganya diturunkan. Jadi sebelumnya adalah BI rate plus 5%, ini diturunkan menjadi BI rate plus 3%. Kemudian untuk penerima manfaat di mana itu bisa untuk menyicil rumah, bisa untuk down payment, dan juga untuk para developer yang tadinya BI rate plus 6 diturunkan juga menjadi 4%. Ini seluruhnya dengan juga relaksasi SLIK dari OJK. Nah, ini targetnya 150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai 1.000, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah. Kemudian percepatan deregulasi PP 28, yaitu integrasi sistem kementerian lembaga dan juga rencana daerah tata ruang RDTR ke OSS. Nah, ini akan didorong jumlah daerahnya tadi ditingkatkan bukan 50 tetapi
Ini 50 kabupaten kota, namun daerahnya menjadi 170 sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan. Dan untuk RDTR itu disediakan dana 3,5 miliar per RDTR, di mana dari Badan Geologi Informasi Geospasial akan menyiapkan data, sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja. Sehingga kalau ini tidak selesai, maka otomatis akan berlaku, dan itu kebutuhan dananya diperkirakan sekitar 1 triliun. Kemudian pilot project, beberapa program di kota-kota besar, salah satunya adalah di Jakarta untuk gig ekonomi, di mana ini semacam working space, dan ini akan diikuti oleh piloting di berbagai daerah lain. Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta, dan juga akan mendorong dana yang ada di Ekraf. Nah, kemudian paket 4, tadi yang 8 sudah saya jelaskan. 8 diberlakukan untuk mengakselerasi di 2025. Yang 4 adalah yang akan dilanjutkan di 2026. Yang pertama terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya 4,8 miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029. Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah 2 triliun. Kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP. Kemudian perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerjaan sektor pariwisata yang tadi baru diberlakukan akan dilanjutkan tahun depan. Jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor Horeca ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya 480 miliar dengan gaji di bawah 10 juta. Kemudian untuk pekerja industri padat karya, yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture, kulit, dan barang kulit, ini juga dilanjutkan, yang 10 juta itu ditanggung pemerintah. Ini targetnya adalah 1,7 juta pekerja, dan alokasi tahun ini sudah disediakan 800 miliar. Jadi ini pun akan dilanjutkan tahun depan. Kemudian diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bukan untuk pekerja upah, ini diperluas bukan hanya untuk ojol dan juga pangkalan dan yang lain, tetapi juga pekerja bukan penerima upah lainnya seperti segmen petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga, targetnya sebesar 9,9 juta dan perkiraan anggarannya 753 miliar. Nah, kemudian juga tadi dibahas langsung dengan Bapak Presiden, paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Bapak Presiden. Yang pertama tentu Koperasi Desa Merah Putih, itu ada 80.000 karyawan baru, diperkirakan bisa menyerap 681.000 dan targetnya sampai 1 juta orang di bulan Desember. Kemudian Kampung Nelayan Merah Putih, tahun ini targetnya 100 desa, diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja, jangka panjang 4.000 titik bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja. Kemudian revitalisasi tambak di Pantura, aksesnya 20.000 hektar dan menyerap 168.000 tenaga kerja. Kemudian program modernisasi kapal, ini ada 1.000 kapal nelayan, ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru, dan juga ada kapal 30 GT, 150 GT, dan unitnya untuk KN Koperasi Merah Putih 30 GT 1.000 unit, 150 GT 200 unit, 200 GT 200 unit, 300 GT 170 unit, 600 GT 10 unit, 2.000 GT 2 unit untuk pelaku usaha existing BUMN atau Jaladri. Kemudian program perkebunan rakyat itu penanaman kembali 870.000 hektar oleh KL, Kementerian Pertanian, diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta
dengan komoditas prioritas antara lain tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala. Selanjutnya juga terkait paket penyerapan likuiditas, nanti Pak mungkin akan ditambah oleh Pak Menteri Keuangan. Lanjut, Menteri Keuangan juga mengusulkan ada tim akselerasi program prioritas yang nanti akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan dengan Wakil Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Kepala BKPM, dan Menteri PPN Bappenas, beranggotakan seluruh menteri yang terkait dengan program. Nah, tim ini diharapkan nanti akan dijelaskan tugas dan kerjanya oleh Pak Menteri Keuangan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Menko, saya hanya mungkin menambahkan sedikit saja untuk tim percepatan program pembangunan ekonomi tadi, itu pada dasarnya kita akan monitor seluruh program-program utama pemerintah atau Pak Prabowo. Jadi ke depan harusnya nggak macet lagi. Kalau ada yang macet kita akan percepat supaya jalan dengan baik. Yang kedua, kita juga akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis, siapapun yang punya bisnis yang masih merasakan ada gangguan di sistem perekonomian atau ketika mereka melakukan bisnis. Kita akan terima laporan mereka, kita akan sidangkan di tim ini setiap 1 minggu sekali. Jadi ini seperti Pokja 4 di zaman sebelumnya. Jadi saya harapkan dengan adanya tim ini, seluruh hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan dengan signifikan sehingga mesin pertumbuhan swasta juga bisa tumbuh dengan baik seiring dengan mesin pertumbuhan punya pemerintah. Mungkin demikian dari saya, Pak.